Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan arsitektur enterprise. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-14. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang RESTful Web Service. Jadi, REST itu sendiri artinya Representational State Transfer. Itu merupakan standar arsitektur komunikasi berbasis web yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web. Umumnya menggunakan protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol, itu sebagai protokol untuk komunikasi data. REST pertama kali diperkenalkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000. Jadi REST ini sendiri itu kalau misalkan teman-teman lihat misal HTTP // kemudian misal uhb.ac.id, nah HTTP di depan itu adalah merupakan REST atau Representational State Transfer-nya, di mana itu bertujuan untuk komunikasi data. Untuk resource datanya, itu pada arsitektur REST server menyediakan resource sumber daya atau data, dan REST client itu mengakses dan menampilkan resource tersebut untuk penggunaan selanjutnya. Untuk setiap resource itu diidentifikasikan oleh URIs, itu Universal Resource Identifiers, atau Global ID. Resource tersebut itu dipresentasikan dalam bentuk format, bisa dalam format teks, JSON, atau XML. Kalau pada umumnya itu formatnya menggunakan JSON dan XML. Jarang sekali yang menggunakan format teks biasa. Untuk keuntungan dari REST itu sendiri, yang pertama adalah bahasa dan platformnya itu tidak bisa agnostik atau tidak terdefinisi. Jadi tidak mudah untuk dihack. Kemudian lebih sederhana atau simpel untuk dikembangkan ketimbang SOAP, teknologi web service selain REST. Kemudian mudah dipelajari dan tidak bergantung pada tools. Maksudnya di sini tuh toolsnya itu di situ bukan bersifat statis tapi juga dipelajari dan mudah dikembangkan atau fleksibel. Kemudian ringkas, tidak membutuhkan layar pertukaran pesan, messaging tambahan. Jadi langsung door to door atau misal dari A ke B itu tidak perlu ada proses di pertengahan untuk pertukaran pesan. Kemudian secara desain dan filosofi itu lebih dekat dengan web. Kemudian untuk kelemahan REST itu mengasumsi model point-to-point komunikasi, di mana model ini sebenarnya juga termasuk kelebihan karena lebih ringkas. Cuman ketika memakai model ini itu tidak dapat digunakan untuk lingkungan komunikasi yang terdistribusi. Dimana kalau misalkan seperti itu, pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Ini tidak bisa dilakukan dengan teknologi REST ini. Selanjutnya itu kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain-lain. Sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih, lebih sulit untuk dikembangkan. Terkait metode HTTP, ada beberapa metode HTTP yang umum digunakan dalam arsitektur berbasis REST. Ada GET, PUT, DELETE, POST, OPTION. GET itu menyediakan hanya akses baca pada resource-nya saja. PUT itu digunakan untuk menciptakan resource baru. DELETE digunakan untuk menghapus resource. POST digunakan untuk memperbarui resource yang ada atau membuat resource baru. Dan option itu digunakan untuk mendapatkan operasi yang disupport pada resource. Web service sendiri sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Cuma di sini akan saya jelaskan kembali. Itu web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SWAP dan REST. Web service yang berbasis arsitektur REST kemudian dikenal sebagai RESTful Web Service. Layanan web ini menggunakan metode HTTP untuk menerapkan konsep arsitektur REST. Contoh kalian kalau misalnya yang biasa kita lihat itu kayak marketplace, kayak misalnya Kalapak, Shopee, Tokopedia. Nah itu kan punya dua platform, satu platform mobile, satunya website. Nah untuk biar antara platform web sama website dengan
mobile application itu saling terintegrasi, maka diperlukan teknologi web service. Kemudian untuk cara kerja RESTful web service itu sendiri, itu sebuah klien mengirimkan sebuah data atau request melalui HTTP request, dan kemudian server merespon melalui HTTP response. Ini cara kerjanya. Dari klien mengirim HTTP request ke REST web service, server lah dari sini itu mengirim ke dari REST web service-nya itu mengirim ke klien. Kemudian untuk komponen HTTP request itu sendiri ada verb, HTTP method yang digunakan misalnya get, post, delete, put, dan lain-lain. Kemudian uniform resource identifier itu untuk mengidentifikasikan lokasi resource pada server. HTTP version itu menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contoh HTTP v11, kemudian request header itu berisi metadata untuk HTTP request. Contoh tipe klien atau browser, kemudian format yang didukung oleh klien, format dari body pesan, setting cache, dan lain-lain. Dan yang terakhir, komponen dari HTTP request adalah request body, konten dari data itu sendiri. Kemudian komponen dari HTTP response itu satu respon code mengidentifikasikan status server terhadap resource yang di request. Misal 404 artinya resource tidak ditemukan dan 200 respons oke. Nah, kalau misalkan ini contohnya kalau misalkan kalian membuka website itu kan kadang ada tulisan 404. Nah, itu artinya resource-nya itu tidak ditemukan atau ibaratnya di situ ada domain tapi di dalam domain itu tidak ada datanya sama sekali, maka akan menampilkan error 404. Kemudian HTTP version itu menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contoh HTTP version 1.1. Selanjutnya respon header itu berisi metadata untuk HTTP response. Contoh tipe server, panjang konten, tipe konten, waktu respon, dan lain-lain. Dan yang terakhir respon body, konten dari data yang diberikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-14 ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung chat by WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.